Dan kelihatan ini tensor ya. Kita belajar mengenai tensor analisis. Ada yang mau ditanya dulu mengenai ini? Jadi tensor, kalau saya review itu berkaitan dengan bagaimana dia bertransformasi terhadap rotasi. Itu disebutnya Cartesian tensor ya. Jadi Cartesian tensor atau kita sebut tensor saja di dalam 3 dimensi berkaitan dengan rotasi dalam 3 dimensi. Jadi sifat-sifat tensor itu adalah suatu objek matematis yang bertransformasi terhadap rotasi sama seperti vektor posisi bertransformasi terhadap rotasi. Jadi tensor ada rank-ranknya, rank 0 itu adalah skalar yang bisa kita kenal, rank 1 itu adalah vektor yang bisa kenal 3 komponen, rank 2 itu adalah semacam perkalian diet dari 2 buah vektor, contohnya, dan rank yang lebih tinggi juga sama. Intinya setiap indeks bertransformasi sesuai dengan bagaimana mereka bertransformasi terhadap rotasi atau bagaimana vektor bertransformasi terhadap rotasi. Jadi satu tensor itu indeksnya atas di bawah sih. Misalkan I, J, K dan seterusnya ini adalah tensor rank berapapun juga di sini ya. Kalau ada N, makanya adalah tensor rank N ya. N. Setiap indeks ini bertransformasi sama seperti vektor posisi berrotasi. Jadi kalau vektor posisi berrotasi misalkan X, Y itu biasanya kita melabel Y itu 1, 2, 3. Dengan kata lain X1 itu adalah X, X2 itu adalah J, Y, X3 itu adalah Z. Kenapa pakai X1, 2, 3? Karena lebih mudah dituliskan dalam bentuk notasi penjumlahan nanti. Tadi ini namanya X itu ya dua arti, ada yang komponen ke X betulan, ada yang kalau ada I-nya itu biasanya X, Y atau Z, atau bisa juga ditafsirkan dengan cara lain tergantung dari penulisnya mau buat konvensi seperti apa, terserah dia lah. Ya karena kita terbatas. Jadi transformasinya adalah terhadap rotasi ya, ini terhadap rotasi. Matriks rotasi kita pakai banyak apa ya? A ya, misalkan ya A, I, Y, seperti ini ya. Jadi semua bertransformasi seperti ini. Setiap komponen ini bertransformasi seperti ini. Mana A, I, J itu adalah komponen matriks rotasi. Rotasi A gitu ya. Ya, begitulah. Oke. Dan ini kita menggunakan apa? Menggunakan istilahnya Einstein summation convention. Oke, jadi Einstein summation convention itu setiap indeks yang berbeda, yang sama ini pasti dijumlahkan ya. Ini disebutnya Einstein summation convention. Jadi cuma begitu saja prinsipnya sih. Jadi kalau ada banyak ini ya berarti tinggal dijumlahkan untuk setiap indeksnya ya. Nah, kalau dalam relativitas khusus, biasanya nanti ada indeks atas, indeks bawah, tetapi kalau kita bekerja dalam ruang Euclidean seperti ini, maka atas dan bawah itu tidak ada bedanya, jadi kita pakai indeks bawah saja, atau atas bawah, itu sekedar penulisannya saja supaya mudah. Jadi kalau di dalam notasi relativitas khusus, nanti kalian akan melihat bahwa yang dijumlahkan itu adalah indeks atas dan indeks bawah. Tulisnya karena atas dan bawah itu sama, transformasinya, cara transformasinya sama, jadi kita tuliskan bawah dan bawah. Jadi seperti ini, tapi ada juga yang walaupun Euclidean supaya bagus saja ini diangkat ke atas, jadi A, I, J-nya bukan seperti ini, A, I bawah, J-nya di atas, di bawah, sehingga atas bawah yang dikontraksikan lebih mudah melihatnya juga. Tapi kita mengikuti BOAS saja seperti ini. Bahwa indeks berulang itu dijumlahkan dari 1 sampai 3 ya.
Jadi kata lain ini sebetulnya sama dengan ini, jangan yang berulang adalah J, berarti J 1 sampai 3 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi semua persamaan di fisika itu adalah persamaan tensor, dalam arti kalau sebelah kirinya tensor rank tertentu, maka sebelah kanannya tensor rank tertentu dengan rank yang sama. Jadi tidak ada di fisika misalkan sebelah kirinya vektor, sebelah kanannya skalar, itu hukumnya haram, nggak boleh. Jadi kalau kalian tuliskan persamaan seperti itu pasti ada yang salah. Jadi paling gampang cek aja jumlah indeksnya berapa. Kalau ini indeksnya 1, di kanan 1 kan 1, karena yang J dan J-nya dikontraksi istilahnya. Dan juga mengapa kita menggunakan persamaan tensor, karena di dalam setiap kerangka yang kita rotasikan pasti bentuknya selalu sama. Jadi tidak akan berubah. Hukum Newton itu F sama dengan M kali A selalu sama di kerangka manapun juga. F-nya bisa berbeda-beda tergantung kerangka, A-nya jelas berbeda-beda tergantung kerangka. Tetapi persamaannya tetap F sama dengan M kali A. F vektor, M skalar, A vektor lagi. Ya, karena sifat dari isotropik, artinya di mana-mana terhadap rotasi, hukum fisika tidak berubah. Oke, sampai sini ada mau ditanya dulu? Oh, tidak ada. Mungkin kita mengulang lagi apa yang sering digunakan nanti dalam fisika adalah namanya Kronecker delta dan Levi-Civita. Jadi Kronecker delta dan Levi-Civita itu apa yang disebut dengan isotropic tensor. Isotropic tensor artinya dia nilainya sama di mana-mana dalam kerangka apapun juga, tidak berubah. Beda dengan posisi. Posisi kan berbeda-beda tergantung kerangkanya ya. Jadi kalau kerangkanya kita rotasikan pasti nilai X1, X2, X3-nya berubah-ubah. Tapi ini tidak berubah, walaupun dia memiliki indeks. Biasanya tidak berubah itu kan skalar. Ini memiliki indeks, tetapi nilainya tetap sama di semua kerangka. Itu namanya isotropic tensor ya. Jadi itu adalah isotropic. ISO sama. Selain isotropic tensor. Contohnya adalah delta IJ, epsilon IJK, itu contoh-contohnya. Ini namanya apa? Kronecker delta ya. Atau delta Kronecker ya, delta Kronecker. Ini namanya Levi-Civita simbol. Simbol ya. Ya, istilah di detailnya nanti apakah ini tensor atau dan seterusnya itu pseudo tensor dan seterusnya mungkin nanti aja. Jadi kita tahu bahwa delta IJ itu nilainya adalah sama dengan apa? 1 atau 0, tergantung kalau I-nya sama dengan J, 1, kalau tidak maka dia 0. Jadi misalkan delta 1, 3 itu jelas 0, delta 1, 1 adalah 1 dan seterusnya ya. Mungkin juga kalau Levi-Civita simbol ini juga sering dipakai, itu nilainya adalah 1, min 1 atau 0. Ini kalau permutasi genap ya. Ini adalah permutasi ganjil dari IJK. Kalau ini posisinya gimana? Tuh, mulai hilang. Adalah nggak jadi. Jadi kita geser ke bawah. Ini dihapus ya. Ini kalau ada indeks berulang ya. Jadi kalau lainnya ya. Biasanya indeks berulang ya. Segenap dari IJK ya. Ini contohnya kayak epsilon 123, epsilon 231,
Epsilon apa lagi? 312 itu genap semua kan, berarti itu 1. Epsilon 321 ini ganjil kan. Ini 1, betul ya. 22, 1, ini pasti 0. 1, 2, 3, 1. Ya, apalah, pokoknya asal yang berulang pasti dia 0. Ya, pokoknya asal yang berulang pasti 0. Oke. Itu permutasi tahu ya, permutasi itu kalau misalkan 1, 2, 3 disebut genap itu mulai dari 1, 2, 3. Jadi tentu ada konvensi awal 1, 2, 3 itu genap. Jadi ganjil itu kalau kita tukar 1 kali menghasilkan permutasi ganjil. Misalnya kalau kita tukar misalkan antara 2 dan 3 gitu ya, maka kita dapatnya adalah 1, 3, 2. Maka ini ganjil ya. Kalau kita tukar lagi misalkan 1 dan 3, maka kita dapatkan 3, 1, 2, maka digenap lagi, betul ya? Ya, berapa kali tukar-tukar ya. Jadi di sini ini ganjil, ini genap, gitu ya. Ini genap, ganjil, genap, 2 kali tukar dari yang awal berarti ya tetap sama permutasinya apapun juga. Jadi seringkali digambarkan dalam bentuk seperti ini ya. 1 kanan bak kiri 2, 3, ini disebutnya adalah yang genap positif gitu ya. Lalu kalau yang ganjil ya yang kebalikannya, yang 1, nah ini yang ganjil ya. Ini 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1 itu ganjil semua. Oke. Oke. Apalagi yang perlu udah pernah dapat mungkin ya. Jadi kalau misalkan membuktikan bahwa Kronecker delta itu adalah isotropik tensor, ini karena tensor kan deformasi penting kan, berarti delta aksen misalkan mn itu adalah karena setiap indeks performasi maka ini adalah a delta ij misalkan ya, berarti ini adalah mi nj itu ya, betul ya, kira-kira seperti itu. Nah tapi karena ini delta ij ini adalah memiliki sifat sama seperti sebelumnya, ini ingat ya bahwa kita jumlahkan terhadap j dan terhadap i. Ya. Jadi kalau j-nya tidak sama dengan i, dia selalu sama dengan 0 kan, suku ini, sehingga yang tidak 0 itu hanya ketika j sama dengan i. Setelah kita mau tulis pakai j atau pakai i nggak masalah, misalkan kita ganti j-nya jadi i, berarti adalah m, i, a, n, i. Dijumlahkan terhadap i saja ya, jadi yang penjumlahannya kita lihat ini j dengan j, i dan i ya, i dan i dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, di sini karena j jadi i, maka ami, ni. Tapi ami, ni ini tidak lain adalah sama dengan apa? AMI kalikan ini gimana cara nulisnya, transpose n, betul ya? Balik kan, berarti ini komponen dari matriks rotasi yang ditranspos, lalu tabelnya kita tukar antara IN baris jadi kolom, ini tetap sama. Nah, kita tahu ini adalah perkalian dari matriks rotasi yang memenuhi sifat ortogonal. Matriks rotasi ortogonal artinya matriks dikalikan dengan transposnya adalah sama dengan matriks satuan. Matriks satuan itu kalau dinyatakan di dalam indeks dalam komponen itu menjadi Kronecker delta. Ya, jadi ini lain adalah sama dengan delta mn. Betul ya, mesti ingat ya. Jadi kalau matriks rotasi itu kan A transpos sama dengan apa? Nah, kalau dituliskan dalam komponen apa? Ini kan berarti kan A, IJ, A transpos, JK misalkan
Ya, kalau kita kasih komponennya, berarti yang kita jumlahkan kan J-nya, komponen akhirnya adalah I dan K. Kalau mengalikan matriks dalam urutan seperti ini, yang ketemu adalah baris dan kolomnya. Berarti ini baris ke I, kalikan kolom ke K kan, berarti J-nya jalan. Ya, begitu, J-nya kita jumlahkan. Matriks satuan I itu tidak lain adalah delta DK. Ya, karena kalau kita tuliskan di sini adalah yang diagonal saja yang tidak nol kan, Y harus sama dengan K. Kalau J beda dengan K, maka dia nol. Sehingga yang tidak nol adalah delta 11, 22, 33, yang tidak lain adalah matriks satuan ya, yang diagonal 1, 1, 1, yang lainnya nol ya. 3 kali 3 kan. Nah, nge-lag. Nge-lag banget. Komputernya. Oke, ada pertanyaan dulu sambil nunggu komputer saya nge-lag. Dan 16 giga RAM-nya juga masih kurang. Harus pakai SSD. Atau ditutup ini semuanya. Ini kan delta matriks satuan ya. Nah. Oke, begitu ya. Biasakan. Lalu kalau apa namanya, levisivitas simbol ini penting ya. Ini akan penting nantinya. Kalau levisivitas simbol itu bisa digunakan, ini juga penting nanti dalam melakukan perhitungan seringkali untuk menuliskan determinan. Jadi kalau kita suatu matriks, kita punya suatu matriks, misalkan matriksnya adalah matriks A, maka kita ingin menuliskan determinannya, maka kita bisa tuliskan dari determinannya. Biasanya determinan itu gimana cara nulisnya coba? Nggak ada kan persamaan determinan gitu. Untuk sembarang sembarang ukuran ya, jangan kalau 2 kali 2 gampang AD kurang BC gitu. 3 kali 3 juga bisa tulis ya, A1 1 bla 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 panjang gitu ya. Tapi yang lebih ringkas misalkan untuk sembarang ukuran 5 kali 5, 10 kali 10, N kali N. Cara yang praktis, tidak menuliskan pakai titik-titik gitu ya. Nah, agak susah ya. Jadi determinan dari suatu matriks A itu matriks square itu bisa dituliskan dengan menggunakan levisivitas simbol. Jadi sebagai contoh ini sangat penting nanti mungkin ada yang ketemu ini. Matriks A, ada A isinya itu A kecil ya. Kalau di bawah A besar itu adalah matriksnya, maka A kecil komponennya. Itu entah mengapa tapi ya begitulah cara nulisnya. I, J, K, ini cara begininya. Ingat yang berulang itu dijumlahkan berarti ya. A1I, A2J, A3K. Ringkas kan? Mudah seperti ini saja. Buktikan. Tunjukkan lah, mungkin lebih tepatnya. Kalau yang 2 kali 2, ini yang kalau 2 kali 2 berarti turun ya. Ini 3 kali 3 ya. Karena ada 3. Kalau misalkan A-nya adalah N kali N, jadi untuk yang 3 kali 3 ya. Jadi kalau untuk sembarang matriks, misalkan jika A adalah kali N, matriks gitu ya, maka itu sama. Epsilon, alfa, beta, gamma, delta, ada N buah, itu baru ini adalah A1 alfa, A2 beta, A3 gamma, A4 delta, misalkan dan seterusnya ya. Nah, begitu, jadi lebih simpel kan, berarti ada N buah ya. Ini juga ada N suku ya, bisa sampai apapun juga ya. Nah, ini ada perluasan dari levisivitas simbol dalam dimensi yang lebih tinggi. Dan definisinya sama. Jadi misalkan permutasi genap itu dimulai dari
urutan yang standar, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, atau dari 0 ya 0, 1, 2, 3, misalkan kalau dalam 4 dimensi, gitu ya. Yang biasa kita gunakan indeksnya bukan dari 1, 2, 3, 4, tetapi 0, 1, 2, 3, hingga epsilon 0, 1, 2, 3 itu adalah 1 misalkan. Seterusnya ya. Kalau permutasi genap itu kita tukar sekali, kalau jadi ganjil, jadi epsilon misalkan 1, 0, 2, 3 itu pasti min 1. Terusnya juga ya. Oke, jadi ini adalah definisi dari determinan. Dalam 3 kali 3 ya seperti ini. Dibuktikan saja. Yang jelas kalau kalian cek ini benar ya, untuk menggunakan pakai cara Saurus misalkan, ini sesuai. Jadi yang kita jumlahkan terhadap I, J, dan K, ada 3 kali penjumlahan ya. Tapi ini tidak susah penjumlahannya walaupun ada 3 indeks, kenapa? Karena sebagian besar nilai ini kita tahu dan sebagian besar juga 0 kan, jadi kita hanya melihat yang IJK-nya selalu berbeda. IJK-nya misalkan 1, 2, 3, berarti itu adalah yang diagonal kita kalikan, terus 1, 2, 3, terus apa lagi ya? 2, 3, 1, diagonal yang kanan, terus 3, 1, 2, diagonal yang kanan, maksudnya dari yang tengah terus yang ke kanan geser, yang arah kanan-kanan ya, setelah itu yang permutasi ganjil arah yang kiri-kiri semua. Ya, tapi dicek saja. Ini sangat berguna, yang lebih berguna lagi nanti adalah yang perluasannya dari sini, sebetulnya sama saja, di mana 1, 2, 3-nya kita ganti dengan ini juga, dengan divisibilitas simbol juga. Jadi kita bisa ganti seperti ini. Epsilon misalkan apa ya? Itulah. Epsilon misalkan IJK apa ya? KMNF udah ada. Kalau 3 apa? N atau alpha beta juga bisa sih. IJK, L, M, N. Ya, alpha beta gamma atau ya, alpha beta gamma. Kalau 3 dimensi ini semuanya 3 dimensi ya, jadi walaupun kita pakai indeks Yunani, tapi kalau di relativitas khusus indeks Yunani itu 4 ya, 0, 1, 2, 3, indeks yang Arab atau Latin IJK ini Latin apa? Itu tetap 1, 2, 3 aja. Nah, seperti ini. Kita lihat ini juga sama seperti di atas di perluasan, jadi dari sini sebenarnya kalau dari sini nanti kalau dibuktikan ini akan turun ke sana ya. Jadi kalau kita pilih misalkan alfa beta gamma yang 1, 2, 3, maka jadi seperti di sana kan. Tapi kalau kita putar-putar juga sama saja. Nah, ini satu rumus yang sangat berguna nanti ketika memanipulasi determinan dalam bentuk persamaan gitu ya, untuk mencari persamaan identitas dan seterusnya. Buktikan juga ya, atau tunjukkan lebih tepatnya mungkin ya. Ini mudah. Nah, sifat lain yang bisa dibuktikan dengan mudah dalam arti secara langsung, eksplisit, tidak usah pakai yang aneh-aneh, jadi dihitung aja satu persatu tiap komponennya, adalah sifat yang berikut ini. Epsilon, I, JK, yang samanya misalkan I-nya ya, I. Jadi kalau lihat ini jelas yang kita jumlahkan adalah indeks ke I-nya ya, karena yang sama adalah I-nya. Ini tidak lain adalah posisinya sama ya, ini bisa diputar kan sebetulnya IMN, MNI, NIM gitu ya, sama diputar begini nilainya sama karena permutasinya genap. Ya. Jadi kalau kita putar jadi genap terus kalau cuma 3 ya. Kalau 4 hati-hati ya, tidak selalu sama. Kalau 3 selama kita putar itu selalu sama. Kalau 2 diputar jadi minusnya kan, jadi sama juga. Jadi kalau yang ini yang 3 khusus kalau kita siklikkan seperti itu dia selalu genap. Nah, ini perhatikan kalau I-nya sama atau belakang sama, jadi selalu bisa dibuat seperti ini, misalnya samanya ada di depan, I dan I dijumlahkan, JKMN, maka di dalamnya adalah bilangan delta JM, gitu ya, yang posisi kedua.
delta KN, posisi ketiga, dikurangi, ditukar yang kedua dan ketiga, delta CN, yang ketiga dan yang kedua, yang silang ya, jadi suku yang non silang, ini suku yang silang. Nah, ini bisa ditunjukkan juga atau buktikan, tapi ini penting juga, hafalkan aja nggak susah. Dan juga ya. Buktinya bagaimana? Nggak ada cara yang ajaib, dihitung satu-satu per komponen aja. Ada banyak Pak, iya memang, tapi kan yang nol-nolnya juga banyak, jadi mungkin lebih simpel. Yang kelihatan dari nol nggak usah dihitung. Kalian masih bisa dengar suara saya nggak? Kenapa tiba-tiba komputer saya nge-glitch begini? Masih bisa dengar suara saya? Masih bisa. Kedengeran kok, Pak. Ini ada proses apa yang berjalan di belakang. Nah, kayaknya perlu sekali-sekali di restart nih komputer. Restart semua. Wah. Kebiasaan sih dari dulu megangnya selalu server, jadi jarang di restart. Uptime harus hampir 99% gitu ya. Lagi pegangnya Unix, bisa mainannya Unix pakai Solaris itu. Nggak pernah pakai daun-daunan kayak di sini tiap install restart. Kebiasaan aja. Makin lama makin lambat, jadi tetap harus di restart juga. Harusnya. Bentar. Udah kayak udah bisa lagi. Bisa kalau Windows tuh kalau lagi mau update itu yang berat ya di belakang prosesnya. Dicek. Oke. Nah, dari sini biasanya kita bisa menyatakan banyak hal dengan lebih sederhana. Misalkan kalau kita punya ini saja ya. Sifat-sifat lain bisa dibuktikan ya. Kalau sifat-sifat lain mungkin di BOAS ada, saya tulis saja dulu. Ini juga problem lain, misalkan epsilon, I, JK, misalkan ini. Nah, kalau output ini kan kita lihat yang dijumlahkan ada dua ya, I dan I, J dan J ya. Nah, itu yang dijumlahkan. Nah, kalau ini gampang kan, asal kita tahu ini benar, asumsi ini kita benar, yang ini benar, maka ini bisa dibuktikan dengan mudah ya. Buktinya, kalian coba sendiri kali ya, kalau dikasih tahu nggak seru ntar. Nah, ini mudah sih. Satu lagi, dari sini kita turun lagi, gunakan lagi, ini bisa K dan N-nya kita samakan. Jadi misalkan epsilon I JK, epsilon I JK. Kira-kira hasilnya apa? Bisa tebak? Hasilnya 6 ya, 2 kali 3 ya. Ya, kalau pakai yang atasnya, anggap ya kita udah tahu dari sini turun ke bawah sini, dari sini turun ke bawah sini. Berarti yang terjadi apa? Pakai gunakan yang di atas, ini sebagai contoh aja. K sama dengan N, berarti ini adalah 2 delta K sama dengan N, berarti K jadi K. Nilainya berapa delta KK? Ingat, kalau dua indeks yang berulang itu artinya ini berulang 3-3, tapi tinggal sisa 2 kan sini. Diapakan? Dijumlahkan.
Berarti ini kan sama dengan 2 kali delta 11, ada 3 ya, karena kita 1, 2, 3 kan, berarti ini masing-masing 3, berarti 3, hasilnya adalah 6, begitulah. Ya, ini juga sama ya, kalau ini dari atas berarti ini, disamakan aja yang sama apa? J sama N. Kalau J sama N, hasilnya apa? Ya, misalkan, J sama N. M, J sama M gitu ya, kalau J sama dengan M, J sama dengan M, misalkan berarti ini kan kalau dari atas kan dapatnya kan sama dengan delta JJ ya, M-nya jadi J ya. JN dulu kan ya, berarti ini delta JJ dijumlahkan kan J-nya, berarti hasilnya berapa? Dalam 3 dimensi ini 3 kan, berarti 3. Yang ini yang belakang dijumlahkan juga kan, delta JN KJ gitu ya. Nah, ini mungkin tidak langsung bisa mudah terlihat, tapi kalau kita analisis, ini hasilnya adalah sama dengan 1 kali delta, 1 kali sama dengan delta KN ya. Betul kan ya? Pakai logika aja nih mau ngeliatnya, nggak usah jauh-jauh. Dan nilainya tidak sama dengan 0 kalau J sama N sama, nilai 1, atau K sama J sama, betul ya? Ini sama-sama J di delta Kronecker ini. Jadi kalau N sama K berbeda, maka ini selalu sama dengan 0 kan? Nggak mungkin akan sama di yang faktor pertama dan kedua. Jadi ini hasilnya pasti N dan K-nya harus sama, baru dia nilainya sama dengan 1. Betul ya? Kenapa nggak 3, Pak? Karena nggak, yang jumlahkan tetap J, bukan NK-nya. Jadi paling kalau N sama dengan K sama, maka J-nya dijumlahkan, dia ketemu yang sama dengan nilai N dan sama dengan K itu cuma 1 buah. Berarti ini hasilnya adalah, ini adalah 3 tadi ya. Ini dan angkanya 3 kan, 3 KN, ini adalah hasilnya adalah sama dengan, ini ya. KN, berarti hasilnya adalah sama dengan 3 kurang 1, 2 kali delta KN, gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Nah, yang paling berguna nanti adalah salah satunya ketika kita menghitung misalkan dot product. Jadi dot product dalam notasi indeks itu jadi cukup sederhana, misalkan 2 buah vektor A dot B gitu ya. Ini adalah skalar kan. Ini kita bisa tuliskan sebagai AI, BI begitu saja ya. Jadi AX, BX, AY, BY, AY, BZ. Selesai. Ya, ini dalam bentuk komponen. Nah, kalau cross product misalkan vektor B, ini adalah vektor. Karena vektor kita bermain dalam indeks komponen, maka kita harus lihat vektor dalam komponen yang ke I misalkan ya. Ke komponen ke I ini bisa dituliskan sebagai epsilon, ya ada I, ini I, JK misalkan, B, J, dan kebalik ya, double jadi minusnya. Ini adalah definisi dari cross product. Komponen ke I-nya, IJK, BJ, JK. Jadi yang dijumlahkan tetap AJ dan K. Gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini akan sangat mudah. Misalkan kalau kita mau mencari persamaan vektor yang biasa kita gunakan. Jadi demikian juga kalau ini kan sebagai contohnya, misalkan kalau kita mau mendefinisikan nabla itu kan berarti komponen ke I itu biasanya kita tulisnya sama dengan OI gitu ya. Itu aja. Jadi misalkan ini cara simpel menuliskannya. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau tuliskan
apa curl ya, curl dari satu vektor A, B, C, B misalkan ya. Nah, ini curl berarti ini hasil adalah vektor, kita lihat komponennya, komponen ke I-nya berarti apa kira-kira bisa tebak? Gampang ya, copy dari atasnya I, J, K saja, karena curl atau cross product, do I, B, K. Ya, jadi do J ya, bukan do I. Do J, tuh kan ya, seperti itu. Sama sebelumnya, J di belakang, K di belakang. Nah, enaknya nih kalau misalkan kita mau menghitung, misalkan A cross B cross C. Hasilnya apa sih yang kita belajar di semester 1? Nah, ini adalah vektor, di-crosskan dengan vektor, hasilnya adalah vektor kan? Berarti kita hitung komponennya, misalkan komponen ke I dari ini apa sih? Komponen ke I berarti kita langsung tahu ini dapatnya adalah epsilon I JK dari apa? AJ terus B cross C K. Betul ya? Nah, ini jadi satu vektor dulu, baru kita bongkar lagi dengan epsilon I JK, hati-hati indeks jangan berulang. Pertama indeks yang jelas nih komponen K dari B cross C. B cross C itu menggunakan yang di atas lagi adalah epsilon K karena di DK K mulanya, terus IJ udah dipakai, ini indeks dummy kita gunakan MN misalkan atau apalah, asal jangan bentrok. Kalau nanti bingung jumlahnya. N berarti adalah B M N, betul ya. Nah, karena ini adalah sudah komponen, maka kita bisa putar-putar aja posisinya. Kalau matriks nggak bisa ya, A cross B cross C dibalik itu nanti hasilnya jadi plus minusnya berubah dan seterusnya ya. Nah, kalau A cross B dulu, cross C nanti beda juga. Nah, ini kan cuma penjumlahan angka-angka biasa, berarti ini penjumlahan banyak ya, I, J, di MN, jadi ini semua dijumlahkan, maka boleh tukar-tukar posisinya. Yang tidak dijumlahkan cuma I, karena I yang muncul di sini. Nah, kita tukar-tukarnya biar gampang, epsilon I, J, K, epsilon K, M, N, A, J, B, M, N. Nah, kita lihat ini menggunakan yang di atas ini tadi kan, nah yang banyak ini ya, masuk yang terakhir ini ya. Kita pakai yang pertama ini, ya karena ini mirip seperti ini kan, cuma posisinya I-nya biar harus disamakan ke depan atau paling belakang. Paling tengah itu ketukar nanti. Yang depan atau paling belakang. Nah, kita posisikan aja ke paling depan biar sama. Berarti yang sama adalah K kan. Ini dirotasikan boleh kan, disiklikkan. Nilainya sama positif terus. Atau tidak berubah lah kalau negatif-negatif, kalau positif-positif. Jadi tidak akan berubah karena 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 gitu ya, diputar. Ini saya tukar aja karena K itu adalah yang berulang, ini sudah di depan, ini K-nya saya putar ke depan, berarti K, IJ, K, IJ, K, IJ, K gitu ya. IJ, K, IJ, K, IJ, K, IJ gitu ya. Nah, KMN. Oke, berarti sama-sama di depan kan, sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu ini adalah AJ, BM, N. Kita gunakan yang tadi, masih ingat kan? Kalau K-nya berarti hilang, yang sejajar, yang sama posisinya, yang tidak silang atau positif, berarti delta I, M, delta CN dikurangi, yang silang berarti IN, delta M, kalikan dengan AJ, BM, CN. Berarti ada dua buah suku, langsung saya tulis, yang suku pertama adalah ini kalikan belakang, berarti I sama dengan M harus supaya tidak 0, J harus sama dengan N supaya tidak 0. Terserah mau M-nya jadi I atau I-nya jadi M, pilih saja. Atau juga J-nya jadi N atau N-nya jadi J, terserah. Tapi kalau J tidak sama dengan N, dia 0, berarti yang tidak akan 0, kita jumlahkan semua N dan J, akan ketemu tidak 0 jika J sama dengan N dan I sama dengan M. Kita pakai IJ aja ya. Jadi semua M jadi I, N jadi J, itu pertama. Jadi AJ nggak berubah karena cuma J. M jadi I, berarti BI. CN menjadi J, jadi J. Kurangi yang ini kalikan ini, I jadi N, M jadi J. Yang J tetap, M jadi J, apalagi
N jadi I. Selesai. Jadi kita bisa tuliskan di sini karena ini komponen bisa ditukar-tukar juga, berarti saya tulis saja supaya bagus posisi akhirnya, ini mana juga nggak masalah. Di BI misalkan mau di depan belakang B-nya terserah, seperti AJ, BJ supaya kelihatan aja ini. Lalu saya tuliskan di sini AJ, BJ yang sama-sama J, BI. Nah, kita tahu ini adalah skalar saja dijumlahkan, berarti adalah BI dikalikan A dot C, betul ya? Dibolehkan skalar berarti komponen dan ini sama persis. Ini adalah A dot B dikalikan dengan CI. Oke? Ini dalam bentuk komponen tadi ya, A cross B cross C komponen ke I-nya. Cocokkan komponen ke I semua, sehingga kalau untuk sembarang tanpa komponen dalam bentuk full-nya, berarti B-nya B biasa saja kan. Nah, kalau kita ambil komponen ke I-nya dapat BI, kalau ini kan skalar, mau diambil komponen juga nggak ada satu-satunya. A dot B C Y, jadi lebih gampang saya pakai cara gini kalau udah lancar. Ya, dengan cara yang sama dapat juga yang misalkan kalau di gelombang yang kayak gini ya, cross. Atau ini sama sekali di atas aja sih sebetulnya. Biasanya A ya atau E ya. Potential vector apa begitu ya. Dan pakai yang ini juga bisa ya. Atau yang lain-lain lah, apapun juga bentuk-bentuk yang kombinasi-kombinasi seperti ini, yang seperti di Boas, itu bisa dengan mudah dibuktikan dengan cara seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, sebagai latihan ini dicoba sendiri aja. Sebenarnya bisa dari atas ini tinggal copy ke bawah juga bisa, tapi gunakan pakai notasi di atas itu ulang dari awal lagi, tapi sekarang pakai del begini. Jadi ini kan, ini kalau komponen PI-nya kan misalkan apa gitu, berarti kan ini adalah epsilon I JK dari J terus K apa dan seterusnya ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini, cuma diganti B-nya dengan nabla, C-nya pakai nabla, dan coba yang ingat saja bahwa Do ini operator ya, jadi bekerja ke apa? Kerja ke objek epsilon ke mn. Nah, perbedaan dengan yang atas, ini mungkin perlu diingatkan aja. Kalau yang di atas saya tukar-tukar nggak masalah. Kalau di sini saya nggak bisa tukar-tukar tanpa memperhatikan bahwa ini adalah operator itu aja. Ini adalah operator.
ini operator, jadi bekerja ke A gitu ya. Kalau di atas kan cuma perkalian doang, jadi mau komponennya ditukar-tukar nggak masalah. Tapi kalau ini kan bilangan biasa, jadi selalu bisa tuker nih. Kalau bilangan biasa berarti epsilon I J K epsilon K M N ini selalu bisa ya. Jadi nuker-nukernya yang mengingat bahwa ini adalah operator itu aja sih. Nah, ini saya sama seperti sebelumnya, tinggal belakangan nanti dijabarkan, nanti hasil akhirnya kan kira-kira seperti ini. Komponen ke I ya. Kalau mau pakai yang biasa nih pakai do, bisa ganti dengan do ya. Kalau I berarti ini adalah AI. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung dipotong ya. Selanjutnya kita bicara konsep dual tensor. Mungkin sudah pernah dapat di EM. Jadi tensor yang berkaitan dengan media magnet biasanya bisa dinyatakan dalam dual tensornya. Jadi kalau kita punya tensor antisimetrik, misalkan TIJ dengan minus TJI ya, itu antisimetrik ya. Maka kita bisa definisikan dual tensornya. Jadi dual tensornya itu didefinisikan sebagai dual tensor dari T ya. Oke. Dan yang menariknya nanti dual tensornya adalah merupakan suatu vektor. Nah, jadi yang perlu diingat ini aja sih. Dan yang menariknya berlaku di dalam 3 dimensi ya, berlaku dalam 3 dimensi. Ini berkaitan dengan cross product. Jadi cross product juga hanya berlaku dalam 3 dimensi. Di dimensi lebih tinggi itu nggak ada namanya cross product ya, seperti yang kita kenal di dalam 3 dimensi. Neng di sana. Oke, apalagi mungkin idenya seperti ini ya. Jadi ide dari sini adalah
Kalau kita punya tensor rank 2 antisimetrik, maka komponen yang bebasnya ada 3 kan. Ini kan vektor sebetulnya. Perhatikan ya, ini tensor rank 2 antisimetrik, ini kan tensor rank 2. Ini dualnya adalah suatu vektor. Dual dari tensor TJ adalah vektor. Ini dual tensor maksudnya adalah vektor ya. Tensor rank 2 adalah vektor. Ini tensor rank 2 ya. Vektor itu tensor yang 1. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena dia bersifat antisimetrik. Jadi kalau antisimetrik itu komponennya cuma ada 3 kan? Cuma 3. Nah, 3 komponen independen ini berkaitan dengan vektor ini nanti. 3 komponen independen ini nanti membentuk vektor. Ini juga 3 komponen kan, plus dependen. Jadi tensor yang 2 antisimetrik bisa dikaitkan dengan dualnya yang merupakan vektor tensor yang 1. Ya, itu nanti mungkin akan sering lihat di aplikasinya di elektromagnetik EM dalam kaitannya dengan medan magnet ya, medan magnet. Ini tensornya karena ini sebenarnya pseudotensor ya. Nah, ini berlaku dalam 3 dimensi karena kebetulan memang jumlahnya sama gitu ya. 4 dimensi sama nggak ya? 4 dimensi kalau antisimetrik ada berapa? 6 ya. Jumlah komponen bebasnya adalah berarti 3 dimensi 3 kuadrat kurang 3 bagi 2 kan, berarti 3 kuadrat 9 kurang 3 6 bagi 2 3. 4 dimensi 4 kuadrat kurangi 4 ya kan. Kalau dalam 4 dimensi beda ya. Kalau dalam 4 dimensi misalkan dalam 4 dimensi ya, tekan TIJ sama dengan minus TJI ya. Nah, maka komponen independennya ada berapa? Jumlah komponen independennya berarti kan 4 kali 4 ya, berarti ini 0 semua kan tuh, 2, 3, 4, 0, berarti 4 kali 4, 4 kuadrat, dibuang tengahnya, bagi 2 kan, ini karena yang sini sama ini sama, plus minus saja, berarti adalah 16, 12 per 2, sama dengan 6. Sedangkan komponen vektornya ada 4 kan, 4, dan dalam 4 dimensi ya, sehingga 6 dan 4 kan nggak sama ya, nah, ini sama dengan ya, sehingga nggak bisa ya, jadi yang kebetulan persis sama itu adalah di dimensi 3. Jadi dalam dimensi 3 kita bisa kaitkan tensor. Ini diingat aja, ini penting. Nanti dalam pembahasan teori grup dan seterusnya, tensor rank 2 antisimetrik dalam 3 dimensi itu jumlah komponennya sama dengan vektor 3. Dan kita bisa membangun hubungan yang disebut dengan dual. Jadi dual, saling dual ya, mana dual dan yang mana yang disebut dual. Dualnya sih terserah. Namanya kira-kira seperti itu. Dan ini bisa dibalik juga, buktikan kebalikannya ya, buktikan juga. Kebalikannya, jadi kalau kebalikannya IJ, epsilon, I, JK, JK. J ini jelas-jelas antisimetrik, karena kalau I dan J ditukar, dia jadi negatifnya kan, K dijumlahkan. Ini, jadi kita pakai P ya, betul ya. Ini kebalikan dari yang ini tadi saja ya. Bahwa VJ adalah setengah epsilon IJK.
Oke, ada mau ditanya dulu sampai sini? Nah, contoh di BOS ini bagus juga. Jadi kalau misalkan kita bangun suatu contoh ya, misalkan T, I, J itu kita bangun dari dua buah vektor A, I, B, J dikurangi AJ, BI misalkan ya. Makanya jelas antisimetrik kan. Jadi kalau I dan J ditukar, ya ketukar sukunya berarti jadi negatifnya. Tapi kita tahu bahwa ini tidak lain adalah komponen, betul ya? Komponen dari cross product A dan B kan? Betul nggak? Tapi ini adalah komponen cross product yang merupakan adalah vektor. Jadi intinya kita lihat di dalam kasus 3 dimensi itu ada hubungan, kita bisa kaitkan antara tensor antisimetrik dengan vektor. Walaupun vektornya vektor aksial ya, bukan vektor polar. Itu kita tahu bahwa medan magnet itu vektor aksial, demikian juga dengan momentum sudut yang hasil dari cross product dari dua vektor polar itu pasti vektor aksial. Jadi perbedaan antara vektor aksial dan vektor polar itu atau pseudovektor, ya mungkin istilah aja ya, sebutnya pseudovektor. Ada vektor, tensor, ada pseudotensor itu ya, begitu. Pseudotensor, ada namanya pseudotensor. Ini tergantung kepada bagaimana mereka bertransformasi atau sifat mereka terhadap refleksi, yaitu refleksi dalam ruang. Ruang artinya adalah semua X, Y, dan Z-nya mereka dibalik ya. Jadi behavior atau perilaku terhadap refleksi atau apa ya, paritas, pembalikan, apalah, refleksi aja lah. Artinya kalau sumbu-sumbunya kita balik, X, sumbu X jadi minus X, Y jadi minus Y, dan Z jadi minus Z gitu ya. Maka ada dua, itu tensor, itu aja sih. Tergantung bagaimana yang normalnya. Jadi apakah dia tetap positif atau negatif, beda-beda. Jadi kalau misalkan skalar ya, tensor itu kan skalar. Kalau skalar, kalau dia terhadap refleksi ruangnya itu adalah positif, misalkan X, Y, Z-nya kita balik, nilainya tetap sama positif, itu disebutnya skalar. Tapi kalau jadi negatifnya, disebutnya adalah pseudoskalar. Kalau vektor, kalau kita balik maka jadi negatifnya, itu vektor. Tapi kalau jadi tetap positif, itu namanya pseudovektor. Betul ya, karena kan kalau vektor dibalik X, Y, Z-nya pasti dikebalik lah. Minus kan, betul ya, kalau misalkan semuanya dibalik, maka dalam koordinat yang baru nilainya jadi negatifnya kan, secara di kepala kita. Tetapi kalau pseudovektor itu nggak tetap sama, dibalik itu tetap sama. Itu hasil dari cross product. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Sudut misalkan R cross P, R-nya balik, P-nya balik, hasilnya sama lagi kan. Karena R-nya kebalik, jadi minusnya. P momentum itu adalah vektor biasa, kebalik juga, tapi R cross P minus-minus, jadinya momentum sudutnya tetap arahnya sama, positif. Ya, itu
mekanika tergantung rank dan seterusnya, jadi nggak selalu misalkan harus jadi minus atau positif, tergantung. Jadi skalar, pseudo-skalar, vektor, pseudo-vektor. Nah, khusus yang pseudo-vektor itu punya nama khusus. Untuk yang pseudo-vektor itu disebutnya aksial, betul ya, aksial. Kalau yang vektor yang biasa itu disebutnya polar vektor. Itu udah terlanjur mungkin dari dulu sehingga disebutnya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan sebetulnya dengan determinan dari transformasinya ya terhadap terhadap rotasi tersebut. Jadi sebetulnya kalau matriks ortogonal itu kan ada rotasi dan ada juga pembalikan dari sumbu-sumbu. Jadi kalau sumbu-sumbu semua dibalik, maka panjang dari vektor juga tidak berubah. Nah, sebelumnya kita hanya fokus kepada rotasi. Di semester yang lalu kita belajar kan apakah ini ada refleksi atau cuma rotasi saja. Jadi kalau ada refleksi, rotasi plus refleksi itu bisa digambarkan dengan refleksi. Nah, ketika terjadi refleksi, maka determinan dari matriks tersebut itu pasti min 1. Jadi kalau ortogonal kan kita matriks ortogonal ya. Itu menggambarkan rotasi dan refleksi ya antara kedua nih. Walaupun kita sering kali katakan nih ortogonal itu cuma rotasi, tapi bisa refleksi juga. Jadi pakai misalkan A transpose menggunakan identitas. Nah, kalau kita hitung determinannya, kalau kita tahu determinannya sebenarnya kan 1 kan nilainya. Ini pakai rumus determinan, masih ingat sebenarnya determinan A kalikan dengan determinan A transpose. Tapi kalau masih ingat, determinan transpose dengan dirinya sama kan? Karena matriks ditranspose determinannya sama persis, jadi sebenarnya determinan A. Jadi artinya apa? Dari sini kita dapatkan bahwa determinan A dikuadratkan itu sama dengan 1. Maka determinan A itu punya dua nilai yaitu plus minus 1. Nah, untuk rotasi itu yang plus 1 itu rotasi murni. Kalau yang min 1 ada refleksinya atau kadang-kadang bisa kita ganti dengan refleksi saja. Oke ya, jadi dua-duanya itu merupakan matriks ortogonal karena tidak mengubah panjang vektor. Jadi yang positif ini adalah apa? Tulis ini adalah plus 1 atau min 1 ya. Plus 1 itu yang berkaitan dengan rotasi dan refleksinya. Nah, pola pikir kita biasanya kalau di dalam tensor itu adalah pasif, artinya yang berotasi itu koordinatnya, yang dibalik itu koordinatnya, bukan bendanya ya, karena bendanya sama. Atau objek tensornya. Nah, demikian juga sama di sini sebetulnya nanti berkaitan dengan determinan dari sini plus minusnya, walaupun sekarang lihatnya kebalik ya, berarti objeknya yang kita lihat transformasi plus minusnya bagaimana gitu ya. Terhadap refleksi dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan. Jadi intinya saya kalau yang vektor tadi polar vektor, misalkan kalau determinan A-nya min 1, maka dia berbalik tanda. Tapi untuk yang aksial vektor, ketika determinan A-nya min 1, dia tidak berubah tandanya. Kalau skalar, ketika determinan A-nya min 1, maka dia berbalik tanda. Kalau pseudo skalar, ketika determinan A-nya min 1, dia berbalik tanda. Ya, begitulah. Ya, detailnya lagi bisa baca di BOAS gitu ya. Tapi poin-poin utamanya adalah seperti itu.
Ini ya mungkin dari bos nih karena tadi saya banyak bercerita mengenai cross product. Mungkin kita bahas cross product aja di sini sekalian. U cross P misalkan ya. Produk I itu kita tahu adalah epsilon I JK berarti UJ VK, gitu ya. Nah, ini kan definisinya. Kita lakukan transformasi kan, terhadap rotasi ataupun terhadap transformasi ortogonal ya. Transformasi ortogonal berarti U-nya berubah menjadi apa? Aksen. P-nya berubah menjadi P aksen. Karena kita bermain dalam cara komponen, pakai komponen. Jadi ini semuanya jadi aksen ya, karena ganti indeks, saya kutip buat saja. Alpha, beta, gamma, aksen ya. Semuanya dalam aksen ya. Di dalam koordinat yang baru ya, berarti ini kita jabarkan dalam koordinat yang baru. Ini cuma penjabaran dari sebelah kiri dengan definisi kita sebelumnya dari sifat dari cross product itu bisa dituliskan dengan menggunakan Levi-Civita simbol. Kira-kira begitu ya. Alpha, beta, gamma, oke lah. Ini beta, gamma semuanya 1, 2, 3 saja. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan cara seperti ini. Transformasi ini kan masih ingat ya, transformasi dari Levi-Civita itu seperti apa? Ingat ya? Jadi kita tuliskan yang saya bilang ingat itu berarti adalah determinan dari A, ya. Sama dengan alpha I, A beta J, apa beta gamma K ya, betul ya. Oke, ini untuk yang Levi-Civitanya. Sekarang untuk yang U aksen beta itu, berarti U aksen beta itu ini kita dapatkan cross product ya, berarti cross product dari U dan P, berarti bentar nih, ini salahnya ini harusnya dari sini dulu ya. Ini epsilon kembali dulu ya, ini jadi satu dulu epsilon apa IJK tadi ya, IJK. Ini yang tadi sebelumnya. Lalu yang ini U aksen B, U aksen beta itu diperoleh dari yang sebelumnya dengan A beta apalah M misalkan ya. M. Lalu yang V gamma aksen itu berarti A gamma N, betul ya. Ini transformasi berarti ini adalah ini semua ya. Oke. Saudara masih ingat yang dari yang atas, mungkin dimodifikasi sedikit tapi dapat seperti ini. Buktikan lagi ya, jadi transformasi dari epsilon ini dari yang atas tadi buktikan ya. Epsilon tadi kan epsilon ini kalikan determinan A sedangkan yang sebelah kanannya ini, tapi ini bisa dibalik aja sama seperti itu. Di mana determinan A-nya geser ke kanan gitu ya. Nah, dari sini kalau kita sederhanakan ini coba kita sederhanakan yang mana determinan A-nya tetap ini harus digabung-gabungkan, kita cari yang indeksnya bisa kita jumlahkan yang mana nih. Coba kita cek JM beta. Nah, ini beta dan beta ada ya. Ini atau ya. Ini beta. Gamma, satu lagi gamma ya.
yang gamma, ada gammanya juga, gitu ya. Nah, perhatikan ini betanya sama kita jumlahkan, tetapi ini berarti kan A transpose ini kalau saya tulis begini lagi ya. Jadi kan ini saya geser semua ke sini aja berarti ya. A transpose jadi runutan konjugat. Beta ini geser. Berarti ini A transpose K gamma, betul ya. Nah, ini bisa saya gabungkan aja kan dan ini kan perkalian matriks biasa, matriks ortogonal, berarti ini hasilnya adalah pasti fungsi delta Dirac kan? Delta Dirac. Kronecker delta. Dm n, boleh? Ini nggak ada lagi yang bisa dijumlahkan. Ini delta Kn, gabung sama ini lagi. Atau N jadi K. Betul kan ya? Atau K jadi N jadi K, sembarang. N jadi K aja ya, K jadi K semua. Berarti ini kan determinan A. Ini JM, berarti ini nggak bisa diapain, nggak ada temennya. Ini M jadi J, ini jadi J, N jadi K. Berarti saya tuliskan adalah epsilon I J K M jadi J ya. Oke. Nah. Oke, kalau kita gabungkan ini tidak lain adalah sama dengan komponen ke I dari U cross B. Betul kan? Jadi komponen ke I, ingat nih komponen ke I, ini alfa, ini adalah matriks transformasinya. Karena kita di sebelah kirinya kan transformasi ke koordinat yang baru. Jadi kalau sebagai vektor biasa, kalau ini vektor, misalkan vektor kan bertransformasi kan dengan menggunakan A di sini, matriks ortogonal. Sudah dikalikan begini saja. Dia selalu positif negatif tergantung kan daripada determinan dari A. Jadi di sini kita lihat dia determinan dari A. Nah, ketika determinan dari A-nya itu negatif, maka hasilnya ada negatifnya gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia bertransformasi sebagai pseudo vektor. Jadi ketika kalau saya cerita tadi komponennya jadi kebalikan, tetapi kalau dalam notasi di sini determinan A ini menentukan, tadi saya salah berarti ya. Determinan ini menentukan apakah dia sudah vektor apa tidak. Kalau misalkan dia refleksi, maka transformasinya ada min satunya di sini jelas kan. Kalau refleksi berarti kan determinannya min satu, ini jadi minusnya, maka dia disebutnya adalah pseudo vektor. Ya. Faktor dalam transformasinya ya, dalam transformasinya. Jadi bukan di dalam persamaan ini maksudnya. Karena di sini bisa masukkan negatif juga di sini ya. Jadi intinya sih beginilah sebetulnya kalau vektor biasa lah. Vektor biasa, vektor polar, V misalkan, V alpha aksen itu sama dengan diperoleh dari A alpha I PI, betul ya. Gini doang vektor polar. Tapi kalau di sini kan ini adalah vektor pseudo, di sini ada faktor determinan dari A, maka dia menunjukkan dia adalah vektor pseudo.
Intinya begitu. Tapi kalau dari segi komponen, pseudo vektor itu ketika pertama masih komponennya angka tidak berubah terhadap refleksi ya. Jadi kalau refleksi di sini kan menghasilkan refleksi juga nih, akan tanda kebalik 2 kali, jadi akan tetap sama. Sedangkan untuk vektor polar dia tandanya akan kebalikannya karena dia akan membalik dari sini sebetulnya. Jadi mungkin bahasanya tergantung kalau dilihat dari komponen arah kebalik, tapi dari persamaan ini bentuknya seperti ini, ada determinan A di sini ya. Begitu maksudnya sih. Karena kalau refleksi itu kan pasti misalkan jadi minus 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 semuanya, jadi min 1 min 1 min 1 diagonal itu artinya refleksi X, Y, Z-nya dibalik semuanya. Jadi biasanya selalu ada faktor di sini yang kalau ini negatif dia akan jadi negatif karena dibentuknya sama seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi apa sih yang dipelajari di tensor? Banyak juga ya bahannya. Jadi ada koordinat lengkung. Oke. Oke, ada pertanyaan? Fungsinya ini kalau tidak ada saya masuk dulu ke koordinat lengkung. Lengkung itu koordinat ya. Umumnya kita bicara yang umumnya sih ortogonal. Jadi koordinat lengkung umum itu contohnya adalah koordinat polar ya. Koordinat polar itu ada yang silinder,
yang bola ya. Kalau dalam 2 dimensi saya masukkan ke silinder aja termasuk. Jadi secara umum biasanya kalau kita bicara koordinat lengkung di sini, kalau kita misalkan mulai dari Kartesian, kita punya adalah X, Y, Z, ya, X1, X2, X3. Maka ini menjadi koordinat lengkung, kita sebut aja U1, U2, U3 ya. Atau kalau di BOAS pakai aksen ya, X aksen 1, X aksen 2, X aksen 3, ini X1, X2, X3. Dan di sini X U1, U2, 3 bisa R theta V, R theta Z, atau rho theta Z, dan seterusnya. Ini kalau nanti saya salah-salah atau notasi yang nggak sesuai dengan BOAS, ya maklum BOAS agak aneh. Saya nggak suka notasi BOAS, tapi asal ingat aja mana rho, mana R, mana theta, mana V. Oke, jadi saya suka lupa aja. Jadi misalkan kalau Kartesian ke lengkung ya berarti kita harus bisa mempunyai hubungan bolak-balik, berarti X-nya sudah dinyatakan dalam koordinat X1, X2, 2, 3-nya, misalkan demikian juga yang Y-nya, itu berarti Y sebagai fungsi U1, U2, 3, gitu ya. Itu juga dengan Z, U1, U2, 3. Nah, kita udah tahu dalam koordinat misalkan apa, bola, ini kita tahu bahwa X itu ada sama dengan R, apa, cos theta, cos V misalkan ya. Dalam bola itu maka X dengan R. Nah, ini notasi saya notasi standar. Kalau di BOAS mungkin pakainya rho nih ya. Saya lupa. Cos theta, cos V ya. Terus Y sama dengan apa? R cos theta minus V. Z adalah R cos theta. Itu salah. Cos sin theta, kok jadi cos theta. Ada yang protes lagi. Sin theta. Oke, misalkan seperti ini, di mana R itu U1, theta U2, misalkan yang kita ambil satunya adalah R. Wah, terserah yang mana, tapi biasanya nggak perlu diurutkan seperti ini, tapi maksudnya U1, U2 itu adalah R theta V gitu ya. Jadi, bola kita ambil saja 1, U2, U3 itu sama dengan R theta V gitu ya. Kira-kira itu. Dan oke. Dan harus bisa dibalik juga intinya sih. Jadi kalau kita balik, kita harus bisa nyatakan, misalkan U1 dinyatakan X, Y, Z ya. U2 juga dinyatakan dalam X, Y, Z. U3 juga dinyatakan dalam X, Y, Z, seterusnya ya. Ini bisa dibalik juga untuk bola. R sama dengan, misalkan R sama dengan akar X kuadrat, Y kuadrat, Y kuadrat. Tanya lebih susah, lebih rumit, tapi intinya bisa lah. Katakan seperti itu. Secara prinsip harusnya bisa. Oke. Jadi itu sebetulnya transformasi koordinat dan kita bisa mengubah dari satu koordinat ke koordinat yang lain ya. Dan untuk misalnya kita punya notasinya terlalu sebuah apa sih? Y, Z, R, theta. Dan untuk koordinat lengkung itu biasanya kita tahu bahwa mereka memiliki basis-basis vektor seperti IJK yang tidak konstan ya. Jadi kalau misalkan untuk IJK itu selalu konstan, tidak berubah-ubah, tidak bergantung, maksudnya konstan itu tidak bergantung pada posisinya X, Y, Z, itu selalu sama. Tetapi kalau misalkan koordinat polar
dia bergantung pada posisinya di mana. Jadi bergantung pada R dan theta, dan khususnya biasanya pada theta dan phi ya. Nah, itu adalah perbedaan antara koordinat lengkung yang umum dengan koordinat kartesian. Nah, di dalam koordinat ya belum masuk nanti ke apa di dalam kita menjabarkan tentang koordinat tersebut, maka kalau kita misalkan tuliskan sebagai R, posisi R itu adalah X, Y, Z, maka ini kita bisa nyatakan R sebagai fungsi dari, seperti yang di atas tadi, saya tulis ulangnya berarti U1, U2, 3 ya. Berarti fungsi U1, U2, 3, Y fungsi U1, U2, 3, dan seterusnya. Jadi kita asumsikan bahwa R itu adalah suatu posisi ada dalam ruang 3 dimensi kita. Kita ambil titiknya P. Gitu. Bisa melihat tangen atau vektor tangen. Vektor garis singgung ada vektornya kan pada suatu titik. Vektor tangen terhadapkan adalah kurva U yang ke I1, 2, 3 pada satu titik P arah pertambahan U, karena ada dua arah kan kalau kurva bisa bertambah atau berkurang, adalah kita bisa tuliskan seperti ini, perubahan R dalam arah UI. Nah, I-nya adalah 1, 2, 3. Jadi itu adalah vektor tangen terhadap kurva. Jadi kalau U-nya bertambah, misalkan koordinatnya dalam ini aja ya paling gampang, dan polar ya polar. Koordinat polar ini adalah X, ini Y, 2 dimensi, polar 2 dimensi ya, bukan polar 3 dimensi. Maka U-nya bertambah di titik P di sini. Kalau P berarti dinyatakan dalam dan R kan, ya. Gitu ya. P. Jadi ketika R U2-nya bertambah, berarti R bertambah, kan jarak R bertambah. Berarti kan dia bergerak ke sana kan pertambahan R, berarti kurvanya kan kurva pada titiknya kurva garis yang ini kan, berarti garis singgungnya adalah di ya, perubahannya berarti P berubah terhadap pertambahan ini dia bernaik ke atas nih, berarti sebutnya R-nya di sini ya. Ya, atau S1 lah. Sedangkan ketika theta bertambah, dia akan bergerak ke sana kan. Karena theta kan akan bertambah dengan asumsi ini turunan parsial, berarti yang R-nya konstan. Jadi kita mempunyai dua vektor seperti ini, tergantung pertambahannya. Nah, kalau untuk yang secara umum ya persamaannya seperti ini. Kira-kira begitu. Nah, ini besaran yang penting. Ini besar dari sini disebut punya nama khusus. Jadi besar dari sini disebutnya adalah faktor skala. Jadi sini koordinat
Ini kalau kita ambil besarnya, ini didefinisikan sebagai ini sebelah kiri. Bisa adalah HI, ya bisa namanya adalah H, ini disebutnya adalah faktor skala ya. Oke. Faktor skala, lalu dari faktor skala ini maka yang bisa kita tuliskan ulang. Ini kita tulis ulang. Berarti ini kan vektor. Ini faktor skala ini besarnya ya, itu besar dari vektor E. Berarti E ini bisa kita tuliskan sebagai vektor satuan kalikan HI ya, betul ya, tanpa penjumlahan ya. Nah, ini resikonya gini, tanpa penjumlahan. Hati-hati. Jadi konvensi penjumlahan kita buang di sini. Jadi I-nya 1, 2, 3, di mana I 1, 2, 3 masing-masing ya. Jadi 1, 2, 3. Atau kita bisa balik, kita bisa definisikan bahwa EI vektor satuan itu yang lain adalah yang tadi itu kan, berarti 1 per I faktor skala do I mana I 1, 2, 3. Ini semua sama ya, tidak ada penjumlahan Einstein di sini. Ya. Jadi kita bisa turunkan, misalkan mudahnya kita bisa dapatkan untuk koordinat bola kita dengan koordinat bola, maka faktor skala U23 itu kan berarti HR. R itu sama dengan apa? Dengan 1 misalkan ya. Lalu yang H θ-nya adalah sama dengan R, H-nya adalah sama dengan R minus theta. Ya, cara mengingat seperti biasa, berarti kita harus do R misalkan R. Ya. Do R sama dengan apa? Berarti ini kan kita hitung dalam komponennya kan, berarti ini ada do X misalkan do R, I tambah J, R tambah A. Kita tahu X tadi apa? R cos sin, berarti ini adalah R hilang, berarti saya langsung aja ya, lihat di atas sin theta cos phi tambah J tadi R sin cos, sin, berarti ini adalah sin theta sinus phi K R cos theta, berarti ini cuma R hilang, berarti tinggal cos theta, itu kan ya. Tinggal dihitung panjangnya saja kan, berarti hitung panjang ini berarti do R, panjang dari ini semua, berarti ini kuadrat diakarkan, berarti kuadratnya apa? Berarti ini sinus kuadrat theta kalikan kosinus phi kuadrat tambah sinus kuadrat phi, betul ya? Saya gabungkan aja nih, tambah ini K cos kuadrat theta dengan 1, betul ya, sesuai ya, berarti ini adalah sama dengan AR. Begitu, dan seterusnya ya. Jadi demikian juga dengan yang R, theta, ya. Terus sama kayak tadi lagi, berarti I, do X, theta, Y, do Y. Theta ini sebagai fungsi R theta phi ya, X, Y, Z-nya. Z, theta. R-nya tetap ada, jadi apa? Theta sin berarti cos theta cosinus phi
I Y R cos theta tetap ya. Minus B K cos turunannya apa min sin ya? Nah, R-nya lagi do R, do theta. Nah, ada cara lain sih, tapi nanti kuadrat kan berarti ada R kuadrat, diakarkan jadi R nanti. Jadi salah nih, harusnya diakar. R kuadrat cos kuadrat theta cos kuadrat B tambah jadi plus ya. 4,5. Hasilnya ini juga ini kurang satu lagi. R. Nah, sini sama ini. Oke, ini dengan 1, itu R, sesuai ya, dan seterusnya. Salah satu cara mencari faktor skala, ada cara lain tentunya, yang menggunakan metrik. Tapi ini paling straightforward, artinya kalau tahu rumus dan transformasi koordinat seperti ini, tadi mana? Ininya kita tahu kan, berarti ini kan tahu X mesti dari sini, ya bisa langsung dihitung seperti tadi. Faktor skala penting nanti ketika kita bermain-main dengan general curve linear coordinates, hingga perlu dikuasai bagaimana cara menghitungnya. Apapun juga koordinatnya, selalu bisa dicari faktor skalanya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, kalau nggak ada, kuis singkat aja, yang tadi aja. Coba turunkan ini pakai indeks ya. Gunakan indeks inilah. Kuis 3 ya. Pangan ya. Oke, itu aja. Cukupkan 5 menit. 10 menit lah. Karena juga saya buat kuisnya. Teman. Kuis 3. Terus
Oke ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan hari Jumat. Ini dicoba aja, yang tadi udah saya bahas sedikit ya, tinggal mengulang aja. Tulis yang rapi, tulis lagi soalnya. Digunakan cara yang sebelumnya pakai itu, apa, revisi pita dan seterusnya, notasi indeks lah sebutnya, untuk menghitung atau menurunkan identitas ini. Nabla, cross. Oke, kalau tidak ada, tinggal dibuat terus sebentar. Waktunya sih bebas saja, saya sih dibuat jam 9 tapi bisa di-submit kalau telat juga. Oke, kalau nggak ada sampai hari Jumat lagi ya. Terima kasih, Pak. Oke, ini. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.